warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Karinah bin 3521064 dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis beserta penjelasannya yang erat kaitannya dengan pembahasan vacation evidence. Nah, kira-kira seperti apa ya penjelasan hadis beserta hadis yang terkait dengan materi vacation evidence? Simak video berikut ini. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajirul aminu as-siddiqu al-muslimu ma'a syuhada wa fi riwayah ma'a nabiyina as-siddiqina asy-syuhada yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Majah, Al-Hakim, Ad-Daraqutni wa ghairihi. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah ataupun terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang syahid pada hari kiamat, yakni di syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2139, Al-Hakim nomor 2142 dan Al-Daraqutni nomor 17. Nah, hadis yang sudah saya bacakan tadi merupakan hadis yang erat kaitannya dengan pembahasan vacation guidance ataupun bimbingan karir. Karir sendiri secara umum merujuk pada pekerjaan seseorang dalam organisasi kerja. Secara Islami, konsep organisasi yang dimaksud tidak hanya terpaku pada organisasi bisnis semata. Lebih luas, karir juga bisa terjadi pada lapangan organisasi sosial dan keagamaan. Prestasi karir bisnis, sosial, dan keagamaan terintegrasi dalam bimbingan karir secara normatif sebagai religious calling. Kemudian, pengertian bimbingan Islam sendiri adalah suatu proses pemberian bantuan yang terarah, kontinu, dan agar setiap individu dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal yang terkandung dalam nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Proses pemberian bantuan bimbingan lebih banyak menekankan apabila seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, secara umum, hadis ini menceritakan tentang etika dan perangai Rasulullah ketika dalam berdagang. Dalam sebuah karir, ketika seseorang hendak mencapai kesuksesan, maka suatu yang harus dipegang dalam dirinya adalah dia harus jujur, harus amanah, dan juga dia harus memiliki sifat percaya diri dan tanggung jawab yang besar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis tersebut, bahwasanya orang yang jujur, orang yang amanah di kemudian kelak ataupun di hari akhir, orang-orang tersebut akan dikumpulkan bersama para nabi, kemudian rasul dan orang-orang yang siddiq lainnya, yakni tempat berkumpul mereka adalah di surga. Nah, kemudian penjelasan hadis secara konseptual adalah yang pertama artinya amanah. Amanah sendiri artinya adalah dapat dipercaya. Orang dalam berbisnis, maka dia juga harus bisa dipercaya, yakni dengan dia berkata ataupun bertindak, yakni dengan menggunakan kepercayaan orang lain. Orang yang dapat dipercaya, maka dalam menjalankan bisnis ataupun karirnya, ia akan berhasil. Yang kedua adalah jujur ataupun siddiq. Nah, orang yang jujur berarti orang yang tidak pernah berbohong. Dalam dunia karir, orang yang jujur maka ia akan mendapatkan kepercayaan oleh orang lain dan juga akan disenangi oleh Rasul dan Allah. Yang ketiga adalah mampu bekerja sama. Nah, sebagai makhluk sosial, tentulah kita memerlukan bantuan orang lain. Dengan adanya kerjasama yang efektif dan optimal, maka sebuah karir akan mencapai sebuah kesuksesan. Nah, kemudian jika ditinjau dari perspektif hadis PKPI, maka hadis ini memiliki korelasi bahwasannya sebagai seorang konselor, kita harus memiliki sifat yang amanah ataupun dapat dipercaya. Karena ketika seorang konselor sudah dapat dipercaya, maka kegiatan ataupun konseling dapat berjalan dengan lancar.
Selanjutnya, sebagai seorang konselor, kita juga harus memiliki sifat yang jujur, yakni berkata apa adanya dan tidak boleh membuat si konseli merasa was-was atau merasa bahwa dia sedang dirugikan atau sedang dibohongi. Kemudian yang ketiga adalah mampu bekerja sama. Nah, ketika si konselor dan si konseli sudah dapat bekerja sama dengan lancar ataupun si konselor mampu memberikan feedback yang baik kepada si konseli, itu artinya ia mau bekerja sama, yakni dengan cara menutup aib ataupun menjaga rahasia dari si konseli. Oleh karena itu, kita sebagai calon konselor harus mampu dan harus bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, amanah, dapat dipercaya, jujur. Kemudian kita juga harus menjadi orang yang mampu bekerja sama dengan orang lain, yakni layaknya seorang konselor kepada si konseli. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.